Keep standing, brother and sister, in Jesus Christ, our Lord and our Savior. Tetap berdiri, Bapak Ibu sekalian, dalam nama Yesus. And I hope you full of joy this morning. Saya inginkan Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bersukacita dalam Tuhan. Let's we pray. Mari kita berdoa. O Lord, our God, Tuhan Allah kami, whom we call Father in the name of Jesus, yang kami panggil Bapa dalam nama Yesus, we thank you for the time you give us to hear your word. kami berterima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Please fill this place with the power of Holy Spirit. Mohon isi tempat ini dengan kuasa And anoint us in this room and everyone who join us from their home. dan urapi kami semua dalam ruangan ini, juga semua orang yang bergabung dalam kami dalam rumah mereka masing-masing. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Please be seated. Hallelujah. I hope you full of joy this morning. Maaf Bapak Ibu Haleluya. Saudara. Saya harap semua berada dalam keadaan sukacita. Two weeks ago on Sunday, 2 minggu lalu pada hari Minggu, we have been celebrated 26 years of GSJ El Shaddai in Timika. kita merayakan 26 tahun GSJ El Shaddai di Timika. This church already 26 years in Timika. Gereja ini sudah 26 tahun berada di Timika. I see all of you Saya came melihat joined here with joy. pada waktu itu saya melihat saudara-saudari semua datang bergabung di sini dengan sukacita yang penuh. Even after worship, Bahkan setelah ibadah, many women joined in this place for singing, dancing, and jumping. banyak ibu-ibu bergabung di sini untuk bernyanyi, menari, dan melompat. I saw this room filled with joy from heaven. Saya melihat ruangan ini dipenuhi dengan sukacita dari surga. And I feel Dan saya merasa you were flying in the spirit. Anda semua terbang dalam roh. I believe that God will bless us and will lead us to His calling for us. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dan akan menuntun kita pada panggilannya bagi kita. Come, keep our heart Mari and serve the Lord, because with God on our side, we will win. Mari jaga hati kita dan layani Tuhan. Karena dengan Tuhan di pihak kita, kita akan menang. The topic I will speak this morning is about become an impactful church. Topik yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini adalah bagaimana menjadi gereja yang berdampak. We must be an impactful church to be blessing to others. Kita harus menjadi gereja yang berdampak untuk menjadi berkat bagi orang lain. How can we become an impactful church? Ya, bagaimanakah kita bisa menjadi gereja yang berdampak? The first one, Nomor 1, remain united to Jesus Christ.
tetap bersatu dalam Kristus. In the Gospel of John, chapter 15, verse 4. Dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 4, Remain in me, and I will remain in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself unless it remain in the vine, so neither can you unless you remain in me. tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. So pay attention this, Jadi perhatikanlah ini, that Jesus Christ said to remain in me and I will remain in you. Yesus Kristus berkata untuk tetap di dalam Dia dan Dia akan tinggal di dalam kita semua. If we remain in him, he will remain in us. Jika kita tinggal di dalam Dia, Dia akan tetap tinggal di dalam kita. This is a true relationship. Ini adalah hubungan yang benar. We remain in Jesus and Jesus remain in us. Kita tetap di dalam Yesus dan Yesus tetap di dalam kita. Good News Bible Translation says, Terjemahan Injil Kabar Baik berkata, remain united to me and I will remain united to you. tetap bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. Cabang sendiri tidak dapat berbuah kecuali kalau dia tetap pada pohonnya. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. So this is clearly says, Jadi ini dengan jelas mengatakan bahwa if we remain united to Jesus Christ, if we not remain united to Jesus Christ, we can do nothing. jika kita tidak tetap bersatu dengan Yesus Kristus, sekali lagi, jika kita tidak bersatu dengan Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. We will bear much fruit if we remain united to Jesus Christ. Kita akan berbuah banyak jika kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus. Number 2, Nomor 2, keep your heart. jaga hatimu. Proverbs chapter 4, verse 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Keep your heart with all diligence, for out of it is the wellspring of life. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Your heart is the central of your life. Hatimu adalah pusat hidupmu. And wellspring of life Dan is something that overflow out of our heart. mata air kehidupan adalah sesuatu yang meluap-luap dari hatimu. So keep your heart. Jadi jagalah hatimu. From our heart can come out something good or something bad. Dari hati kita bisa keluar sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. So we must keep our heart so that our heart remains a wellspring of life. Jadi kita harus menjaga hati kita agar hati kita tetap menjadi sumber kehidupan. Number 3, Nomor 3, willing to sacrifice for Jesus Christ. bersedia atau rela berkorban bagi Yesus Kristus. Philippians chapter 1 verse 29. Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, For it has been granted to you not only to believe in Christ, but also to suffer for Him. sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. There is maybe many problem we face.
Mungkin banyak masalah yang kita hadapi. Stay strong in faith. Tetap kuat dalam iman. See that suffering for Jesus Christ is guaranteed to you by God. Lihatlah bahwa penderitaan bagi Kristus diberikan kepada kamu oleh Tuhan. And all these are for the glory of Him. Dan semua ini adalah untuk kemuliaannya. Psalm chapter 126 verse 5. Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, Let those who weep as they planted their crops gather their harvest with joy. orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. And Matthew chapter 5 verse 4. Dan Matius pasal 5 ayat 4 mengatakan, Happy are those who mourn, God will comfort them. berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Luke chapter 6 verse 21b. Lukas pasal 6 ayat 21b. Happy are who weep now, you will laugh. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Romans chapter 8 verse 18. Roma 8 ayat 18. For I consider that our present suffering cannot even be compared to the glory that will be received to us. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. We must become believer of God Kita harus menjadi orang yang beriman kepada Tuhan and willing to sacrifice for Jesus Christ, dan rela berkorban bagi Yesus Kristus. the name above all names and King of all kings. Nama di atas segala nama dan raja dari segala raja. And one day, Dan suatu hari, when Jesus coming back again, dan ketika Yesus datang kembali, we will receive the crown of life. kita akan menerima mahkota kehidupan. Number 4, Nomor 4, keep thinking and keep thinking about things above where Christ is. tetaplah mencari dan terus berpikir tentang hal-hal di atas, di mana Kristus berada. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Therefore, if you have been raised with Christ, keep thinking and keep thinking above where Christ is, seated at the right hand of God. Ayat 1 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Keep thinking about things above, not things on the earth. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. When Christ, who is your life, appears, Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, then you too will be revealed in the glory with Him. kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. This must be priority in our life. Ini harus menjadi prioritas dalam hidup kita, The heavenly things. yaitu hal-hal sorgawi. For keep seeking and keep thinking about where Christ is. Karena itu teruslah mencari dan terus memikirkan hal-hal di atas, di mana Kristus berada. Seated at the right hand of God. Di mana
Kristus duduk di sebelah kanan Tuhan, it is the same with what Jesus said in Matthew chapter 6 verse 33. ini sama dengan apa yang Yesus katakan pada Matius pasal 6 ayat 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. If we are seeking first the kingdom of God Jika kita mencari dahulu kerajaan Allah and his righteousness, dan kebenarannya, then all things on the earth will be added unto you. maka segala sesuatu di bumi akan ditambahkan kepadamu. Hallelujah. Haleluya. Number 5, Sekarang nomor 5. faithful in small matters. Setia dalam hal-hal kecil. Luke chapter 16 verse 10. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones. Whoever is dishonest in small matters will be dishonest in the large one. barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. To become an impactful church, Untuk menjadi gereja yang berdampak, we don't have to wait for many people we don't have to wait for many people to come and join us to make an impact. kita tidak perlu menunggu banyak orang untuk datang bergabung dengan kita untuk menjadi dampak. We just need to start with ourselves. Kita hanya perlu memulai dengan diri kita, And however many we are. dan berapapun banyaknya kita. On more than 20 years ago, Lebih dari 20 tahun yang lalu, we started with a big vision, kita mulai dengan visi yang besar, which is to become a leading and respected church. yaitu menjadi gereja yang terkemuka dan disegani. All start by vision. Semua berawal dari visi. And the Lord our God has taken care for us until now. Dan Tuhan Allah kita memelihara kita sampai sekarang. I believe that God plans never fails for us. Saya percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kita. Amin. He wants us to be an impactful church. Dia ingin kita menjadi gereja yang berdampak. Are you ready? Apakah Anda siap? Hallelujah. Haleluya. To be an impactful church, Untuk menjadi gereja yang berdampak, we must remain united to Jesus Christ. kita harus bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Keep seeking our heart, keep our heart, Kita harus menjaga hati kita, suffer for Him, menderita bagi Dia, keep seeking and keep thinking the kingdom of God and His righteousness, terus mencari dan memiliki kerajaan Allah dalam kebenarannya, and faithful in small matters. dan setia dalam hal-hal kecil. Let us work together to become impactful church. Mari kita bekerja bersama menjadi gereja yang berdampak. Say amen. Katakan amin. Hallelujah. Are you Haleluya. ready? Apakah Anda siap? Let us work together Mari kita bekerja bersama to become an impactful church. untuk menjadi gereja yang berdampak. God bless you. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. We are preparing for Holy Communion.
kita akan persiapan untuk perjamuan. Kita siap dan semua yang bertugas bisa datang di tempat.